Wali kutub atau wali gaud, sosok manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, wali kutub ini memiliki kelebihan atau karomah dari manusia biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ada 4 wali kutub yang ada di dunia dan sangat dikenal di kalangan dunia Islam. Lalu siapa sajakah mereka dan karomah apa yang dimiliki 4 manusia yang mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keempat wali kutub yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an, dan Syekh Abu Hasan As-Sazili. Dan berikut keistimewaan para wali kutub tersebut. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wali kutub yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Beliau adalah seorang ulama fikih. Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an memiliki karomah yang sangat luar biasa, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an bisa menghidupkan orang yang mati selama ratusan tahun yang lalu. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an disebut juga sebagai pemimpin dari seluruh wali yang ada di dunia. Beliau pernah berkata, "Kakiku di atas seluruh wali." Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an. Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an merupakan sosok ulama sufi berkebangsaan Irak. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, Syekh Ahmad Ar-Rifai bisa mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam makamnya. Hal itu dilakukan Syekh Ahmad Ar-Rifai saat beliau pergi haji. Ketika itu, Syekh Ahmad Ar-Rifai berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu tampak tangan dari dalam kubur Nabi Muhammad SAW bersalaman dengan beliau, dan beliau pun terus mencium tangan Rasulullah SAW yang mulia itu. Kejadian tersebut dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Rasulullah SAW. Salah seorang muridnya berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan olehmu oleh syakmu daripada kutubiyah." Kata murid, "Tuan Guru adalah gaus." Jawabnya, "Sucikan syakmu daripada gausia." Al-Imam Syahroni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an telah melampaui makomat dan atau atwar, karena kutub dan gaus itu adalah makom yang maklum diketahui umum. Dan kemudian yang ketiga, yakni Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an, salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah adalah
Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Ahmad Al-Badawi adalah wajahnya yang bercahaya. Karena terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi selalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi alaihissalam menatap matahari sehingga kornea matanya merah membara dan apa yang dilihatnya bisa saja terbakar. Khawatir terjadinya hal-hal yang tidak baik tersebut. Saat berjalan, beliau lebih sering menatap langit yang nampak seperti orang yang sombong. Diceritakan sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi suka sekali berhalwat dan riyadhah. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, Syekh Ahmad Al-Badawi alaihissalam lebih sering memilih diam dan sedikit berbicara. Dan kalau berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang, ia tak sedikit pun lepas dari kalimah thayyibah, berzikir dan bersolawat. Dan yang terakhir adalah Syekh Abu Hasan As-Sazili. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan As-Sazili adalah sewaktu beliau berumur 6 tahun telah menyenangkan dan mengenyangkan seluruh penduduk negeri Tunisia dari kelaparan. Syekh Abu Hasan As-Sazili mengenyangkan penduduk negeri Tunisia itu berasal dari uang yang diperoleh dari bangsa alam gaib. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya, dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya. Akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa mendapat anugerah atau faddal dari Allah semata. Tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Demikian tadi karomah dari 4 wali kutub yang ada di dunia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.